Sekarang tuh banyak orang ngomong soal ancaman resesi ekonomi dunia. Mulai dari tukang cilok sampai para pejabat mendiskusikan. Seolah-olah bakal ada genderuwo yang datang menerkam kehidupan kita. Kita semua dibuat takut dengan istilah-istilah resesi ekonomi, ekonomi makin suram dan lain-lain. Iya sih emang benar, dunia memang sedang nggak baik-baik aja, apalagi dari sisi ekonomi. Berbagai persoalan datang bersamaan, yang satunya belum selesai, langsung disusul oleh persoalan lain. Kita sebutin aja deh, masalah COVID-19, perang Rusia-Ukraina, ada perubahan iklim yang bikin panen kita pada gagal. Perubahan iklim juga menyebabkan berbagai bencana di mana-mana. Itu semua kait-mengait dan datang secara bersamaan di dunia kita. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya udah berkali-kali menjelaskan kondisi dunia saat ini dan mewanti-wanti kita, halo, hati-hati ya, di luar sana lagi gelap, jangan main jauh-jauh. Ah, gitulah kira-kira. Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, mau nggak mau, dampak yang terjadi di luar sana atau dampak yang terjadi dari seluruh dunia juga akan masuk ke Indonesia, sampai ke kita dan mungkin saja kita juga kena angin-anginnya. Ada negara yang memang sedang sempoyongan sekarang, tetapi ada juga negara yang kakinya lebih kuat, kuda-kudanya lebih kokoh. Basic ekonominya itu lebih memungkinkan untuk tahan guncangan. Mungkin aja seperti yang tadi gue ngomongin, kita kena guncangan karena ada angin yang tidak jelas dari seluruh dunia yang menerpa kemana-mana. Tapi menurut gue kita juga nggak akan sempoyongan. Misalnya ya, Indonesia menurut IMF termasuk negara dengan kuda-kuda ekonomi yang lumayan kuat. Bahkan kita disebut sebagai titik cahaya terang dalam kegelapan. Maksudnya apa? Maksudnya di tengah ekonomi dunia yang penuh kegelapan, ada lilin. Ternyata lilinnya ada di Kepulauan Nusantara, ada di Indonesia, ada harapan. Kita ternyata mampu untuk keluar atau mampu mengantisipasi secara dini resesi yang mungkin terjadi. Tapi pertanyaannya karena ini banyak diomongin oleh mulai dari tukang cilok, tukang bakso, para pengemudi ojek online sampai para pejabat. Seberapa menakutkan sih resesi yang bakal kita hadapi atau seberapa menakutkan sih kondisi dunia ke depan? Gue mau bahas sedikit soal resesi ini. Gini ya, secara teknis resesi itu atau sesuatu disebut resesi terjadi apabila 2 kuartal berturut-turut ekonomi dalam sebuah negara pertumbuhannya negatif. Jadi kalau 2 kali pertumbuhannya negatif, tumbuh negatif itu artinya nggak mengalami lonjakan. Ekonominya menyusut. Tadinya lo punya duit 1.000 perak, tinggal 900. Besoknya tinggal 800. Nah, itu terjadi resesi. Kita pernah ngalamin kok resesi ini. Pada tahun 2020 lalu, ekonomi Indonesia masuk ke resesi loh akibat COVID-19. 2 kali, 2 kuartal pertumbuhan kita ya ada dalam posisi negatif. Pertanyaannya, apa yang lo rasain pada 2020 lalu? Apa yang terjadi pada saat itu? Iya, waktu itu emang berat. COVID lagi gila-gilaannya, Delta menyapu banyak orang, kita semua ada dalam suasana PPKM, gak bisa keluar dengan bebas. Kantor-kantor banyak yang tutup, mall tutup juga, gak boleh beraktivitas karena agar tidak menularkan COVID. Banyak orang kerja dari rumah. Akibatnya apa? Ekonomi yang gak muter. Sebagian orang merasakan sedikit limbung karena ekonomi yang tidak muter itu. Tapi alhamdulillah pemerintah mengantisipasi keadaan itu dengan banyak menggelontorkan program bantuan sosial. Ada bantuan sembako, bantuan kartu prakerja, bantuan tambahan upah, bantuan modal buat UMKM. Selain juga bantuan yang sifatnya rutin seperti buat keluarga harapan. Ada ratusan triliun
yang digelontorkan oleh Jokowi dan pemerintahannya untuk berbagai program bantuan sosial ini. Apa sih tujuannya? Tujuannya agar daya beli masyarakat masih cukup. Kalau orang punya duit, dia bisa belanja beras. Duit berputar lagi dalam masyarakat. Duit berputar menandakan ekonomi bergerak. Dan alhamdulillah antisipasi seperti itu. Sehingga pada tahun 2021 kita berhasil keluar dari jurang resesi. Ekonomi kita tumbuh lagi, bahkan tumbuhnya secara signifikan. Sekarang coba dilihat deh. Mal-mal sudah mulai rame, pasar rame lagi, yang nonton konser rame, yang nonton bergoyang, berdendang juga sampai dibubarin polisi karena terlalu rame. Tukang cilok dan penjual celana dalam bisa tersenyum karena dagangannya ada yang beli. Dulu celana dalam lo bolong kan nggak bisa beli, sekarang bisa beli lagi. Bahkan pada 2022 saat ini, ekonomi Indonesia tumbuh sedikit fantastis. Kenapa gue sebut fantastis? Angkanya mencapai 5,4%. Ini disebut fantastis karena memang ekonomi atau negara-negara lain ekonominya tumbuhnya nggak signifikan kita. Hanya sedikit negara yang bisa tumbuh di atas 5%. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga berhasil menahan laju inflasi sehingga nggak meledak-ledak banget. Iya, kemarin ada kenaikan harga Pertalite, sedikit ada peningkatan inflasi, tapi dampaknya paling cuma sebulan, cuma 2 bulan. Sekarang sudah mulai reda lagi. Itulah yang membuat orang masih sibuk belanja. Kenapa sibuk belanja? Karena inflasinya nggak terlalu tinggi. Artinya apa? Artinya kenaikan harga rata-rata ya nggak terlalu tinggi itu. Jadi orang masih bisa menggunakan uangnya untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Gue ingin bilang begini, sebetulnya kita pernah mengalami resesi kemarin tahun 2020 tadi. Tapi antisipasi pemerintah membuat kita nggak terjebak dalam jurang yang terlalu dalam. Nggak terjebak dalam suasana yang tidak bisa kita antisipasi. Semua itu karena ada proses antisipasi yang tepat. Kita sebagai rakyat mestinya menyebut bersama-sama Alhamdulillah. Nah, pada 2023 ini, menurut ramalan para ahli ekonomi, kondisi dunia rupanya belum membaik. Banyak negara yang mulai memasuki babak hitam perekonomian. IMF sendiri sekarang sudah ada pasien yang antri minta diinfus dana segar. Ada 14 negara yang sudah mulai sempoyongan. Termasuk dialami negara-negara kuat seperti Eropa atau Amerika Serikat, kalaupun mereka memang belum meminta bantuan kepada IMF. Tapi yang pasti inflasi mereka tinggi, menandakan gejolak harga lumayan di sana. Sampai-sampai banyak orang yang susah sekarang untuk bayar biaya listrik karena harga listrik melonjak. Orang yang menahan jumlah konsumsi dasarnya karena harga bahan makanan melonjak. Untuk menahan inflasi, menahan kenaikan-kenaikan harga itu, biasanya bank-bank sentral di negara-negara tersebut menaikkan suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga acuan ini dampaknya juga akan meningkatkan suku bunga kredit. Suku bunga kredit yang naik mengakibatkan perusahaan susah kalau mau ngambil kredit, suku bunganya lagi mahal. Karena mereka susah ngambil kredit, akibatnya mereka mengurangi ekspansi usaha. Itu yang terjadi. Ini beresiko kalau ekspansi usahanya berkurang, tentu saja beresiko akan ada PHK. PHK sekali lagi menyebabkan orang kehilangan penghasilan dan orang yang nggak punya penghasilan nggak punya daya beli. Nggak bisa membeli barang dari pabrik. Karena barangnya nggak laku, maka pabrik-pabrik itu terpaksa mengurangi produksi. Biar nggak keluar biaya banyak. Nah, produksi yang sedikit butuh orang atau butuh karyawannya juga lebih sedikit.
Kalau kebanyakan, ya terpaksa di PHK lagi. Jadi begitu aja muter-muter terus sampai Upin Ipin masuk SMP. Itu yang disebut dengan jebakan Batman, kondisi yang resesi. Perlu ada pertolongan serius negara yang mengalami kondisi seperti itu. Terus, apakah kondisi itu juga akan berimbas ke Indonesia atau Indonesia akan mengalami kondisi seperti itu? Kayaknya sih masih agak jauh. Kalau melihat dari data-data yang ada sih, kita bisa nggak terlalu khawatir-khawatir banget deh. Meskipun yang namanya kondisi yang tidak pasti, kewaspadaan juga jangan dikurangin. Nah, kenapa kita nggak perlu khawatir-khawatir banget? Karena memang pondasi ekonomi kita sekarang lagi lumayan oke. Pertumbuhan ekonomi seperti gue bilang tadi, udah di atas 5%, di atas banyak negara-negara lain di dunia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang di atas 5% itu artinya masih banyak orang yang mau naruh duitnya untuk membangun usaha di Indonesia. Masih banyak orang yang mau mengembangkan usahanya di Indonesia. Itu artinya ada tenaga kerja lagi yang diserap. Itu artinya orang-orang yang kerja punya gaji, punya daya beli, bisa beli barang dari pabrik-pabrik, barang produksi pabrik, dan pasar-pasar bisa bergerak lagi. Mereka bisa beli barang karena harga-harga juga nggak meningkat terlalu signifikan. Karena inflasi bisa kita tekan ya sekitar 4, sekian% saja. Selain itu, duit pemerintah untuk membiayai pembangunan negara masih cukup dalam bentuk cadangan devisa. Masih lumayan gede. Itu pondasi ekonomi kita. Iya sih, ada sebagian negara di dunia yang kini sedang diambang keterpurukan akibat ekonomi yang goyah. Tapi kita bersyukur masih bisa baik-baik saja. Meskipun memasuki tahun 2023 ini, kita ya harus lebih hati-hati. Nah, dalam isu menjelang resesi dunia dan kita sedikit terselamatkan karena tepatnya kebijakan pemerintah, terus apa sih yang mesti kita lakukan? Ya, memang kita harus melakukan antisipasi. Yang pertama, antisipasi penting adalah dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, kita butuh punya pegangan cash flow. Artinya apa? Kita butuh banyak dana cair, kita butuh banyak tabungan. Pada saat ini, sebaiknya kita emang nggak perlu boros-boros. Kita perbesar tabungan kita, jangan malah memperbesar konsumsi. Yang kedua, caranya gimana? Ya potong biaya-biaya yang nggak penting. Maksudnya, kalau biaya itu kita kurangi, kitanya nggak jadi kurapan. Kalau untuk makan, bayar cicilan, duit sekolah anak, ya emang nggak bisa dikurangin. Tapi kalau biaya buat hangout, belanja baju, belanja celana dalam, padahal celana dalam lo masih bagus, ya harus kita kurang-kurangin lah. Check-in di Shopee juga mulai harus dikurangin dong. Jangan check-in terus-terusan, dikit-dikit datang paket, dikit-dikit datang paket, padahal itu nggak penting-penting banget. Yang ketiga, gue saran yang mulai mencari penghasilan tambahan. Asal penghasilannya halal. Kalau dengan ada penghasilan tambahan dan itu difokuskan untuk memperkuat cash flow, itu akan membantu kita menangani atau menghadapi ketidakpastian ekonomi. Sekali lagi, asal penghasilannya halal. Jangan cari tambahan hanya bermodal kebaya merah doang. Resikonya terlalu besar. Apalagi kalau lo ternyata cowok. Itu yang paling bahaya. Gue Eka Kuntadi cuma mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah saja. Terima kasih.